Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina ulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya. Salawat beriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah limpahkan pada junjungan mulia kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan dengan bulan mulia, bulan Ramadan, yang mana bulan tersebut kita berupaya untuk terus meningkatkan kualitas din kita, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun. Jadi ketika kita di dalam kita melakukan ibadah puasa, pada akhirnya Allah Subhanahu mengharapkan kita menjadi orang yang lebih tinggi lagi dalam nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kultum kita pada kesempatan sekarang adalah bersegera di dalam berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, fastabiqul khairat. Shadaqallahul azim. Maka ayat-ayat tersebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita sebagai hamba-Nya untuk senantiasa berupaya dan bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dengan berlomba-lomba kita dalam melakukan kebaikan, pada hakikatnya kita ingin menjadi orang yang baik. Ya, kita ingin menjadi orang yang baik, yang kemudian hari kita akan menjadi orang yang bisa memperbaiki orang lain. Dikatakan rajulun saleh itu udah banyak. Orang yang saleh itu udah banyak, akan tetapi orang yang muslih bisa membuat orang lain lebih baik lagi itu sangat sedikit. Maka kita berupaya dengan senantiasa kita melakukan kebaikan, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita sebagai orang yang muslih di mujtama, di tengah-tengah masyarakat. Ketahuilah bahwasannya di dalam kita melakukan kebaikan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diarahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya kita akan mendapatkan manfaat besar daripada pengaruh besar dalam diri kita ketika kita melakukan kebaikan tersebut. Di antara daripada manfaat kita melakukan kebaikan adalah yang pertama, mengatasi stres yang ada dalam diri kita, yang kita alami. Ketahuilah bahwasanya stres itu luar biasa ya. Kita kalau misalkan memiliki masalah pasti akan kita terus pikirkan, yang pada akhirnya akan menjadikan kita stres. Akan tetapi kebaikan ternyata akan mengikis rasa stres yang ada dalam diri kita. Kenapa demikian? Karena ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, tentulah hati menjadi senang, menjadi tenang. Maka dari situlah dikatakan bahwasanya pikiran-pikiran negatif itu akan dikikis habis oleh rasa senang tersebut. Yang pada akhirnya kita akan senantiasa menjadi orang yang happy, orang yang senantiasa bergembira, senang, dan pada akhirnya stres akan bisa terpinggirkan. Maka itulah manfaat daripada kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Ketahuilah bahwasanya di situ ada manfaat besar yang akan kembali kepada diri kita. Kemudian yang kedua juga akan memperkuat hubungan sosial kemasyarakatan. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, tentu dia akan senang kepada kita. Kalau kita di dalam satu masyarakat komunitas misalkan, ada di dalam satu komunitas tersebut ada 20 orang atau juga 20 rumah atau 20 keluarga. Kita berbuat baik kepada 5 orang, kita akan mendapatkan dampak positif dari mereka. Mereka akan baik kepada kita. Kalau kita baiki 10 orang, 10 keluarga tersebut, maka dampaknya akan lebih besar lagi kepada kita. Maka ketika kita melakukan kebaikan kepada 20 keluarga tersebut yang ada di dalam satu komunitas atau di masyarakat yang kita berada di dalamnya, ketahuilah di situ akan memperkuat atau juga memperkokoh daripada hubungan sosial kemasyarakatan. Di situ ada saling ta'aruf atau juga saling tahabub.
Di situ ada saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bahwasannya kita akan senang dengan orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Biasanya kita itu senang dengan orang yang senantiasa baik kepada kita, dan kita akan tidak senang dengan orang yang tidak baik dengan kita. Itu sudah fitrah, itu sudah lumrah. Maka bagaimana kita menjadi orang yang senang dan disenangi oleh orang-orang di tengah-tengah masyarakat kita? Marilah lagi-lagi kita untuk berupaya untuk menebar kebaikan kepada mereka dengan segera. Nah, di dalam satu riwayat, di dalam satu ayat Allah SWT berfirman apa? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Wasari'u, bersegeralah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa caranya? Kita senangkan orang lain, pada akhirnya mereka akan senang kepada kita. Itu juga akan mengambil atau juga akan mengundang daripada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, manfaat daripada kita melakukan kebaikan adalah memperbaiki kesehatan diri. Lagi-lagi tentu di antara kita adalah menginginkan senantiasa hidupnya dalam keadaan sehat lahir dan batinnya. Dan ketahuilah bahwasanya kesehatan itu ternyata bukan hanya dipengaruhi daripada fisik saja, akan tetapi psikis pun atau juga batin pun, ketika kita mental pun akan terpengaruh ketika kita melakukan kebaikan pada orang lain, seperti yang itu sampaikan tadi. Manfaat yang pertama itu akan mengikis daripada tingkat stres, yang mana tingkat stres tersebut akan berpengaruh terhadap sakit yang akan diderita oleh seorang muslim atau seorang yang mengalami tingkat stres tadi. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, ketahuilah bahwasanya itu juga akan menjadikan diri kita menjadi lebih sehat lagi. Kemudian yang keempat adalah memberikan dampak positif kepada lingkungan. Lagi-lagi, kalau kita sudah melakukan kebaikan kepada orang lain, tentu kebaikan tersebut akan ditiru oleh orang lain. Orang lain pun melakukan kebaikan kepada yang lain. Maka ketahuilah bahwasanya di mujtama tersebut, di masyarakat tersebut akan tercipta iklim yang kondusif, yang satu sama lain saling mencintai, saling menghargai, saling membantu, saling tolong-menolong. Maka dikatakan bahwasanya sebelum masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia sudah merasakan surga yang berada di alam dunia. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala difirmankan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi di situ. Jadi wasari'u, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita melakukan kebaikan, pada akhirnya kita akan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya juga akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya kelak di alam akhirat. Akan tetapi sebelum kita merasakan daripada surga Allah yang sesungguhnya di akhirat kelak, kita ternyata ketika kita baik dengan komunitas, baik dengan masyarakat, ketika mereka kita baikin, mereka akan berbuat baik kepada kita, tentu kita akan merasa hidup sudah seperti halnya di alam surga. Sudah tidak ada hikid, sudah tidak ada iri dan dengki lagi di antara sesama warganya misalkan. Karena semuanya melakukan kebaikan. Mereka semuanya orang-orang yang baik, orang-orang yang membahagiakan. Maka ketahuilah kita ternyata sebelum masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, kita sudah merasakan surga di alam dunia tersebut. Kemudian yang kelima adalah melindungi diri daripada pengaruh negatif. Melindungi diri daripada pengaruh negatif. Itu adalah manfaat kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita agar supaya wasari'u atau juga fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Apapun yang kita bisa lakukan, lakukanlah pada waktu itu. Misalkan kita diseru untuk melakukan sedekah, misalkan kita adanya di kantong kita ada berapa, lakukan. Jangan sampai penyesalan di kemudian hari. Misalkan kita bisanya menolong orang dengan tenaga, misalkan. Kita jangan tunggu nanti kalau saya udah kaya maka akan saya tolong, misalkan. Seperti itu. Maka lagi-lagi itu akan manfaat daripada kita menebar kebaikan kepada orang lain, tentunya akan kembali kepada diri kita, yang mana kita akan menjadi orang yang baik di dunia dan juga selamat kelak di akhirat. Kebaikan yang kita tebar pada akhirnya akan mengundang orang lain baik kepada kita, yang mana kebaikan orang lain kepada kita akan menciptakan iklim yang kondusif, akan membahagiakan diri, akan menyenangkan diri, sehingga hidup kita akan lebih sehat di dunia dan selamat kelak di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang mulia ini kita terus akan memacu diri kita untuk menjadi lebih baik lagi.
terus berupaya untuk bersegera dalam melakukan kebaikan yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dan diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.